minggu UAS nih. Atau mungkin kalian minggu depan nih UASnya. Atau mungkin hari Senin nanti matematika nih, siapa nih yang UASnya matematika hari Senin nih. Wah, dari Putri katanya minggu depan nih. Wah, semangat ya Putri. Nanti kalau misalnya ada apa-apa yang tanya gitu, boleh banget kamu coba kontak ke kakak-kakak tutornya. Oh ya, kalian tahu gak nih, sekarang kita nih nggak kayak biasanya. Kita tuh biasanya kan bahasnya pelajaran terus, dan jadinya mumet nih. Wah, nauranya udah enak banget nih, udah selesai UASnya. Nah, sekarang karena kita hari ini nggak bahas belajar terus ya, kita hari ini bakal bahas tentang sesuatu topik yang menurut aku juga penting nih buat adik-adik yang akan ke jenjang selanjutnya. Tahu gak nih, kira-kira kita sekarang akan bahas apa? Ada yang udah cek snapgramnya sama belajar belum nih? Bakal bahas apa ya kira-kira? Hmm, ada kata-kata juga nih. Wah, bener. Bahas SMA sama SMK nih. Nanti akan dibahas sama kata-kata juga nih. Dan juga ada tutor-tutor lainnya yang bakal ngebantuin kalian untuk membimbing mengenai ke jenjang berikutnya ya. Nah, waktu dan tempat aku serahkan kepada kata-kata ya. Oke, kalau gitu. Thank you, Kak Samuel. Halo semuanya, hari ini bakal spesial karena kita nggak bakal bahas pelajaran nih. Kita di sini bakal lebih ngobrol-ngobrol tentang SMA dan SMK dan juga pendidikan-pendidikan yang mungkin lain gitu ya. Kan mungkin sama ini kita tahunya cuma SMA, SMK, padahal masih dipisah-pisah lagi. Ada yang boarding, ada yang macem-macem. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. Nanti aku juga bakal minta tolong nih kakak-kakaknya, kebetulan di sini ada Kak Samuel dan Kak Ernest, mungkin juga bisa ya sambil cerita pengalamannya karena kan mungkin asal sekolahnya beda. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya teman-teman. Kita langsung upsi. Sebentar. Bentar ya. Hmm, oke. Mungkin teman-teman udah bisa belum nih lihat screen-nya? Oke, buat kalian yang bingung kenapa aku nengok kayak ke kanan, jadi sebenarnya layar aku rusak ya teman-teman. Jadi makanya aku pakai layar extension ada di sisi kanan. Jadi aku akan sering lihat ke kanan gitu ya semua. Oke, tanpa panjang lebar lagi, hari ini kita akan ngobrolin nih teman-teman terkait sebenarnya gimana sih cara kita tuh nentuin gimana pendidikan menengah atas yang sesuai. Kan mungkin kita udah pernah ya ada webinar ini ya, kayak nentuin SMA atau SMK. Waktu itu juga ada narasumber, tapi masih banyak yang request gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas lagi nih. Kira-kira apa bagusnya tuh ambil yang mana ya? Atau kalian tuh cocoknya yang mana ya? Nah, kalau kalian di sini dulu aku coba mau nanya deh, teman-teman di sini ada yang udah punya gambaran belum? Kira-kira mau di SMA atau di SMK? Buat yang udah punya gambaran, boleh nih tulis, pilih SMA atau SMK. Kalau yang belum, silakan tulis belum. Coba, udah ada gambaran belum nih? Ada nih yang ketik, SMA kak, SMK, SMA. Wah, oke, SMA, SMA. Oke, wah, pada SMA nih. Tapi ada yang SMK juga. Kalau boleh tahu, yang pilih SMK, SMK-nya udah tahu belum mau jurusan apa? Tadi siapa yang pilih SMK? Azahra Fidela. Belum. Oh, kimia industri. Wow, di daerahmu ada kimia industri? SMK kimia industri? Ada. Wah, keren banget. Udah tahu dan itu udah spesifik banget. Bagus. Karena di sini kayaknya aku belum nemu deh kimia industri. Tapi keren banget serius kalau kamu udah tahu. Great job. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, nah hari ini kita akan kupas bareng-bareng sebenarnya mana sih yang cocok gitu ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja ditaruh di chat. Jadi jangan disimpan di akhir gitu ya. Kalau kalian punya pertanyaan yang sepele-sepele tapi kalian malu, udah langsung aja tanyain di sini, kita bahas bareng-bareng. Jadi nggak usah malu-malu dan nggak usah ragu lagi untuk nentuin. Kita akan lanjut nih teman-teman. Sebelumnya mungkin kalian uh, perlu tahu dulu nih sebenarnya jenis sekolah itu ada banyak loh. Jadi kalau kalian mungkin cuma tahu internasional, terus sekolah nasional, swasta, negeri, padahal nggak cuma itu gitu. Sekolah tuh ada macam-macam banyak banget. Ada sekolah boarding, ada SMA nasional plus,
ada juga SMA nasional aja, ada SMA internasional, ada madrasah, ada homeschooling. Nah, kita akan bahas semuanya ini satu-satu. Tapi sebelumnya, mungkin teman-teman bisa nggak sih tentuin dulu nih, sekolah kalian itu kira-kira masuk yang mana ya? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mana empatnya? Kemana empatnya? Ya udahlah ya. Kalian ketik dulu, coba kalian identifikasi, kalian tentuin sekolah kalian itu kira-kira boarding, atau sekolah nasional plus, sekolah nasional, internasional, madrasah atau homeschooling. Coba, ada yang bisa nggak? Coba nih di chat. Aku 1, Kak. Oke, sekolah boarding. Ada yang 3, sekolah nasional. 3, oke, sekolah nasional. Coba, ada yang lagi nggak? Ini ada 17 orang di sini. Coba. Ada yang 6. Wah, ada yang madrasah, oke. Oke, sekolah nasional. Ada lagi nggak? Yang mungkin merasa sekolahnya apa ya, cocoknya ya? Oke, ada lagi nggak nih, teman-teman? Oh, bentar. Layarku putus sambungan. Kenapa ini? Oke, 3, Kak. Oke, kalau gitu ternyata banyak yang di sekolah nasional. Ya udah, kita akan langsung bahas buat teman-teman yang belum tahu sekolah boarding, sekolah ini apa. Nah, kita pertama akan ke sekolah boarding dulu. Jadi kalau teman-teman bingung sekolah boarding itu apa, jadi sebenarnya sekolah boarding itu konsepnya nyediain asrama gitu. Nah, mungkin tadi ada satu teman yang udah sekolah boarding, coba mungkin bisa kasih tahu sekolah boardingnya di mana, bisa cerita nggak pengalamannya di sekolah boarding? Kalau on mic bisa nggak kira-kira? Tadi siapa yang sekolahnya boarding? Bisa nggak? Naura, bisa nggak, Nau? Coba mungkin Naura mau on mic dan cerita pengalamannya di sekolah boarding gimana? Bisa, Nau? Oke, nggak ada jawaban. Oke, kalau gitu, aku mungkin cerita dulu kali ya, sambil nunggu Naura nih ya. Jadi sekolah boarding itu dia tuh nyediain asrama, teman-teman. Jadi buat kalian yang bingung, misalkan sekolah boarding yang kalian tuju tuh kalian ada satu sekolah yang kalian cita-citain, tapi ternyata sekolahnya jauh banget dari rumah. Daripada ngekos kan nggak mungkin masih SMA. Jadi ada nih opsi namanya sekolah boarding. Dia nyediain asrama dan di sana tuh kalian bisa tinggal bareng teman-teman, bareng guru, bareng seluruh karyawan sekolah, dan rasa kekeluargaannya pasti bakal dapet banget. Nah, sekolah boarding itu contohnya apa sih, Kak? Nah, sekolah boarding itu di sini kalau kalian lihat ya. Di sini ada sekolah SMA Dwi Warna Bogor. Terus ada SMA Taruna Nusantara, ada SMA Pradita Dirgantara, ada juga SMA Khadijah Islamic School. Nah, Kak, mungkin nggak sih sekolah boarding itu, tapi dia tuh juga campuran dari sekolah internasional, atau dia tuh campuran sama sekolah madrasah, atau dia tuh campuran sama sekolah nasional? Mungkin banget nih. Buat teman-teman yang belum tahu, SMA Dwi Warna itu dia tuh juga kurikulumnya kalau nggak salah dia tuh nasional plus. Jadi dia tuh campuran gitu, pakai kurikulum internasional dan kurikulum dalam pakai kurikulum dari Kemendikbud. Dan kalau Taruna Nusantara sendiri, dia tuh sekolah boarding yang semi akademik. Jadi kayak semi yang kayak buat kalian yang tertarik mau jadi polisi, mau jadi TNI, masuk ke situ tuh ibarat kata kayak udah persiapan mental gitu. Dan di sana pun kalian akan dididik kayak kalian seakan-akan tuh mau jadi calon polisi, jadi calon tentara. Dan buat kalian yang belum tahu, Kak Alvin tadi yang ngasih BB Cinemax, itu dia tuh dari lulusan SMA Taruna Nusantara. Nah, nanti juga di sini juga ada sekolah SMA Pradita Dirgantara. Dia kurang lebihnya sama kayak Taruna Nusantara, cuman dia tuh ada di bawah naungan TNI AU, jadi yang udara. Jadi di sana lebih ke yang AU, jadi ada yang pokoknya dia ada spesifikasinya beda-beda deh, sama Taruna Nusantara juga beda. Terus ada Khadijah Islamic School, jadi dia juga Islamic School yang mana dia juga kayak madrasah gitu, tapi boarding, tapi dia juga kurikulumnya itu campuran gitu. Jadi satu sekolah itu bisa aja kayak mengadopsi banyak gitu. Jadi nggak hanya fokus boarding, fokus internasional, nggak hanya gitu.
Oke, mungkin Naura mau cerita dulu nggak? Naura bisa nggak nih? Tadi yang Naura siapa ya? Yang pilih satu, Naura. Apakah ada Naura dan apakah Naura mau bercerita nih? Mungkin biar teman-temannya yang tertarik boarding nih. Aku nggak tahu cerita apa, mungkin bisa cerita pengalamannya gimana sih apa sekolah asrama? Mungkin bisa cerita now. Boleh on mic now. Oke. Mungkin sambil ketik aja ya kalau misalkan Naura malu. Apa Naura mau ngomong? Oke, kalau gitu nggak apa-apa Naura sambil ketik aja ceritain gimana sih rasanya sekolah asrama tinggal jauh dari orang tua dan kamu kapan dapat liburnya? Apakah kamu harus selamanya di sana atau kamu boleh pulang ke rumah orang tua? Mungkin kamu bisa cerita. Kalau yang aku dengar dari Kak Alvin suka cerita kalau misalkan dia di Taruna Nusantara itu ada hari libur. Jadi eh, kalian kan di sana asrama. Tapi ada hari di mana kalian tuh libur, boleh pulang ke rumah orang tua, boleh apa balik ke rumah dan boleh kayak ya menjalani kehidupan di rumah gitu ya. Tapi ada juga hari di mana kalian emang harus di asrama sama teman-teman dan itu bener-bener sama teman-teman tuh 247 bener-bener seharian sama seminggu temu terus sama teman-temannya. Bayangin. Pasti pasti solidnya kayak apa gitu kan. Oke, kalau gitu selesai terkait sekolah boarding, kita akan lanjut ke yang nomor 2. Nah, SMA ini Sekolah Nasional Plus. Mungkin Kak Ernest nih yang bisa cerita nih. Kak Ernest kayaknya dari Nasional Plus ya, Kak? Kayaknya sih iya, soalnya kalau sekolah aku tuh jadi sebenarnya negeri ya, SMA Negeri 17 di Palembang. Nah, jadi itu tuh juga ada kurikulum Cambridge, jadi ditawarkan kamu mau pakai kurikulum Cambridge nggak? Kalau mau nanti itu ada tesnya lagi baru. Jadi kalian pas awal tuh tes sekolah dan tes Cambridge. Tapi untuk saat ini sekolahku baru ada yang untuk IPA, jadi yang IPS belum ada. Uh, jadi kalau pengalamannya sebenarnya itu tuh untuk ujiannya tuh jadi double ya, ada ujian dari sekolah sama ujian yang dari Cambridge-nya internasional. Nah, tapi kalian bisa nggak ngambil karena itu tuh apa ya, sebenarnya opsional kalau kalian memang mau daftar kuliah nanti pakai kurikulum Cambridge tuh itu bisa, nanti dibantu ada gurunya juga. Jadi kita juga dapat add class, jadi misalnya pulang sekolah atau tiap Sabtu gitu untuk menambah pemahaman materi dari kurikulum internasional karena dia tuh ada pasti pelajarannya tambahan gitu. Apalagi ya? Gitu aja deh kali kalau dari aku. Oh iya, terus sekolah aku tuh sebenarnya unik juga. Mungkin kalian yang dari Palembang boleh ngelihat sekolah aku juga ada asramanya tapi cuma kelas 10. Jadi jadi sekolah aku tuh kayak setengah-setengah gitu loh, campuran semuanya tapi nggak maksimal. Gitu aja deh. Oke, thank you Kak Ernest. Jadi ini aku mungkin bisa ceritain sedikit ya. Jadi Sekolah Nasional Plus itu dia tuh masih pakai kurikulum dari Kemendikbud teman-teman. Jadi masih ikut kurikulum K13 atau mungkin ikut KTSP, tapi kayaknya sekarang semua sekolah sih udah K13 ya. Tapi dia itu lucunya juga menerapkan kurikulum internasional kayak cerita Kak Ernest tadi. Internasional itu kan ada Cambridge, ada IB, ada macam-macam, masih banyak macamnya. Jadi nggak cuma Cambridge. Nah, dia tuh nyediain gitu. Nah, contoh sekolahnya kalau yang aku tahu di sekitar sini ya, karena aku tinggalnya di Tangerang Selatan, itu di Banten, deket Jakarta, itu tuh ada SMA Plus Pembangunan Jaya, ada Pelita Harapan, ada High School. Terus kalau ditanya di dalamnya terus belajarnya gimana gitu kan. Mereka tetap belajar seperti biasa teman-teman. Kayak kalian. Cuman bedanya dia tuh kayak dicerita KRS tadi, ada tambahannya. Jadi mereka pakai kurikulum lain juga dan ujian mereka tuh kayak ditambahin gitu. Dan serunya dan bedanya kalau SMA Nasional Plus itu kayaknya nggak terlalu mewajibkan anak-anaknya untuk pakai bahasa Inggris dalam sehari-harinya. Jadi masih boleh pakai bahasa Indonesia dan apa dia tuh cuma kayak mungkin mengadopsi apa beberapa kurikulum internasional dan nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang apa dia juga akan manggil native untuk datang gitu. Jadi sifatnya ini nggak benar-benar harus bahasa Inggris, tapi tetap harus bisa bahasa Inggris gitu. Buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung ya guys. Langsung aja ditanya, Kak, SMA Nasional Plus emang bagusnya apa atau apa gitu boleh. Nah ini aku bacain komen Naura nih.
Naura cerita katanya kalau di boarding itu seru-seru gimana gitu menurut saya, seneng seru karena bisa bareng terus sama teman-teman. Tapi jadinya kadang ada cekcokan. Oke, bener juga karena ketemu setiap saat itu kadang kan juga bisa kayak bosen ketemu dia mau cari masalah gitu kan. Pasti ada lah rasa-rasa kayak pernah berantem kecil-kecilan, pasti juga pernah gitu. Setelah kita ngebahas SMA Nasional Plus, kita akan lanjut ke SMA yang paling banyak nih di kalian, yaitu SMA atau sekolah nasional. Nah, jadi sekolah nasional ini dia tuh cuma pakai kurikulum yang diberikan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dia pilihannya cuma pakai KTSP atau pakai K13 atau pakai K13 revisi, pokoknya seluruh kurikulum yang disusun sama Kemendikbud. Dia tidak mengadopsi kurikulum Cambridge IB, jadi benar-benar murni cuman KTSP, K13 dan kawan-kawannya. Nah, mungkin ini banyak juga sekolah dari kalian dan ini termasuk salah satu yang umum. Tapi perlu kalian tahu kalau sekolah nasional itu juga masih dibagi, sebenarnya masih banyak banget. Ada juga tuh SMA nasional tuh ada SMA negeri dan swasta. Jadi kalau negeri mostly kayaknya dia tuh nasional, pakai sekolah nasional, pakai KTSP, pakai kurikulum gitu. Tapi kalau swasta masih ada yang dicampur-campur lagi gitu. Dan contohnya apa ya? Contohnya banyak banget gitu. Sekolah kalian, sekolah negeri, sekolah swasta yang deket rumah kalian, kebanyakan emang pakai sekolah nasional mereka jenisnya. Jadi emang di Indonesia masih banyak sekolah nasional. Kita lanjut. BTW aku mau tahu dulu dong. Di sini pada negeri atau swasta sekolahnya? Mungkin kalau yang sekolahnya di negeri ketik 1, yang di swasta ketik 2. Coba aku mau tahu dong di chat. Oke, 1, 2, oke. Wah, banyaknya 1 ya. Baiklah, kalau begitu. Bisa sebutin nggak nama sekolahnya? Di mana gitu, siapa tahu kalian ada di satu sekolah atau satu daerah gitu. Coba, bisa nggak ketik sekolahnya di mana gitu? Sekolahnya di situ, Kak, deket rumah. Ya apa namanya gitu kan ya, Bun? Atau kalian, oh ya banyak ya. 1, 2, oke masih banyak kan yang 1. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu mungkin ya semuanya. Kita lanjut lagi ke sekolah internasional. Di sini ada nggak sih yang pernah ngebayangin pengen sekolah internasional? Coba aku pengen tahu dulu deh. Ada nggak sih yang dulu zaman kecil kayak kepikiran pengen sekolah internasional? Kalau dulu zaman aku dulu kan zaman aku tuh rame tuh pas aku kecil Cinta Laura. Jadi tuh pengen banget sekolah internasional biar kayak punya teman-teman yang kayak Cinta Laura gitu. Yang ngomongnya ke Inggris-Inggrisan. Kalian ada nggak yang pernah kepikiran pengen sekolah internasional? Kalau pernah coba ketik iya gitu di chat. Atau sama ini kayak enggak atau takut milih sekolah internasional. Oke, kalau gitu. Jadi sekolah internasional ini, buat yang belum tahu, sekolah internasional itu dia tuh benar-benar ngadopsi kurikulum yang internasional. Benar-benar Cambridge aja atau benar-benar IB aja. Dan bedanya dengan National Plus, kalau National Plus masih ada dari Kemendikbud, tapi kalau ini benar-benar kurikulum internasional. Jadi gitu bedanya. Nah, kalau ditanyain sekolahnya contohnya apa? Mungkin teman-teman tahu SMA sekolah Bina Nusantara. Jadi Bina Nusantara tuh nggak cuma punya universitas, tapi dia juga punya SMA dan dia tuh pakai kurikulum internasional. Terus ada JIS atau Jakarta International School, dia juga pakai kurikulum internasional. Terus juga ada Sampurna Academy, kalau kalian tahu itu juga pakai kurikulum internasional. Jadi biasanya sih ya, kalau sekolah internasional, karena kurikulum internasional, itu banyak murid-murid yang juga bule gitu, murid-murid internasional. Jadi kalian kalau misalkan tertarik nih ke sekolah ini gitu ya, pengen punya international exposure, pas banget karena teman-temannya juga banyak yang dari teman-teman yang dari mancanegara. Gitu, kita lanjut lagi nih. Capek ya saya, Bun. Nah, ini sekolah madrasah. Tadi ada yang madrasah, coba sambil siap-siap. Siapa tadi yang madrasah?
Yang tadi madrasah siap-siap share pengalamannya habis ini ya. Jadi sekolah madrasah itu dia tuh ada di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi dia pakai kurikulumnya Kemendikbud. Jadi dia tuh emang sekolah yang apa ya? Dia tuh fokus juga sama agamanya gitu. Jadi kalau pelajaran-pelajaran biasa yang umum-umum gitu dia ada, tapi biasanya dia ditambahin lagi sama pendidikan agamanya gitu. Dan mungkin kalian tahu lah ya beberapa nama sekolah ini ya. Apa MAN 1 Jakarta atau MAN Insan Cendekia. Ini kan ada banyak banget di daerah-daerah lain ya nggak sih? Apa MAN Insan Cendekia. Nah, buat yang mau nih masuk madrasah gitu ya, kalian mungkin pengen memperdalam ilmu agama, bisa banget nih di MAN Insan Cendekia atau mungkin sekolah MAN-MAN yang lainnya. Biasanya, setahu aku MAN Insan Cendekia ini kayaknya dia tuh asrama deh. Jadi dia tuh juga boarding gitu. Dan cocok kalau kalian emang mau memperdalam agama lagi di sana. Karena lingkungannya ngedukung banget. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut. Oh, tadi siapa yang MAN? Mau cerita nggak? Mau cerita nggak? Bisa langsung on mic aja. Siapa ya, Bun? Ngomong ya, Bun. Bengep nih. Oke, kalau gitu. Kita lanjut ya, guys. Lanjut nggak nih? Kalau lanjut ketik 1, kalau kalian mau nanya dulu boleh langsung ya. Coba ketik 1 yang masih nyimak. Coba ketik 1 yang masih nyimak. Ngebahas SMA SMK-nya tenang aja, habis ini kita akan bahas. Wah, udah nggak ada yang nyimak nih Kak kayaknya ya. Wah, oke, wah gitu dong. 1, great. Thank you semuanya, kita lanjut ya. Selanjutnya mungkin terakhir nih, ini yang agak lucu ya. Ini ada yang namanya homeschooling. Jadi kalau homeschooling itu berarti sekolahnya di rumah, betul. Sekolahnya di rumah. Terus siapa yang ngajarin? Yang ngajarin apakah harus orang tua? Enggak. Apakah harus ikut lembaga? Enggak. Jadi sekolah homeschooling ini bisa pilih salah satu sebenarnya. Jadi emang karena sekolahnya di rumah itu tuh kayak lebih fleksibel untuk kalian. Kalian pun juga boleh milih pelajaran yang sesuai sama passion kalian. Terus kalian juga boleh panggil lembaga pengajar kayak misalkan yang ada di contoh sini ada HSKS Kaseto. Jadi mungkin ini terkenal banget lah ya. Kaseto tuh punya lembaga buat yang homeschooling. Dia menyediakan kayak menjadi penyalur buat jadi gurunya gitu. Dan aku pernah beberapa kali baca terkait homeschooling tuh enaknya adalah kalian bisa nentuin sendiri kalian mau belajar apa, kapan, di mana itu terserah kalian. Tapi pasti kalian nanya kayak homeschooling jadi nggak punya temen dong Kak, jadi di rumah aja sendiri. Nggak gitu juga, karena homeschooling itu kan sebenarnya memberikan kebebasan kamu ya. Nah, kamu pun itu juga bebas bersosialisasi dimanapun, jadi nggak hanya kan kalau sekolah itu kan dari pagi sampai sore. Kita mungkin cuma punya teman itu. Dan mungkin kalau teman paling sama tetangga atau teman sama teman-teman di tempat les. Tapi homeschooling ini sebenarnya kalau kita telusuri lebih lanjut, dia tuh ada keuntungannya di ini. Karena kamu punya kebebasan mengatur waktu, kamu tuh jadi bebas ikut banyak kegiatan gitu loh. Jadi mungkin kamu anaknya hobi broadcasting, jadi kamu ikut di kamu lebih fokus ikut kegiatan broadcasting tapi nggak mau ketinggalan pelajaran. Nah itu juga nggak menutup kemungkinan kamu punya teman gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepikiran pengen homeschooling gitu, nggak usah takut nggak punya teman karena kalian punya banyak waktu untuk bersosialisasi di tempat lain gitu. Dan banyak yang mikir juga kalau homeschooling itu nggak efektif Kak, karena kan di rumah makin males, makin sukanya leha-leha dan nanti malah nggak belajar. Itu emang tergantung kebutuhannya teman-teman. Mungkin kalian taunya kalau homeschooling itu banyak kan artis Kak, karena artis kan nggak mungkin nih Kak sekolah ke sekolah, mereka pasti ada syuting, ada apa, dan mungkin homeschooling itu adalah opsi terbaik bagi mereka gitu. Di tengah segala kesibukan mereka, tapi mereka tetap pengen mengembangkan pendidikan, itu bisa pakai homeschooling. Gitu. Kita udah bahas berapa banyak sekolah? Banyak jenis sekolah, 6. Jadi sekarang kita akan masuk ke Billy SM. Oh, bentar, aku coba lihat chat dulu ya. Kak, kalau homeschooling gitu dikasih rapot gitu nggak, Kak? Tentu aja ada rapotnya.
Dan pasti ada standarnya juga teman-teman. Jadi aku pernah sekali di sekolah aku kedatangan Zara Adisti. Jadi kalau kalian tahu yang main Keluarga Cemara, Zara Adisti JKT48, dia tuh kalau nggak salah di homeschooling teman-teman. Dan waktu itu dia datang ke sekolah aku negeri untuk ambil ujian paket C. Jadi mereka tuh tetap akan ada ujian teman-teman. Mereka tetap ada ujian nasional. Waktu itu masih belum dihapus. Mereka tetap mengikuti standar yang sama dan mereka pun mungkin mereka ada rapotnya. Kalau misalkan dia ikut lembaga gini ya, jadi kan pasti akan dilihat juga progres belajarnya kayak gitu, pasti tetap ada. Cuman pasti cara penilaiannya berbeda gitu. Dan mungkin kalau misalkan untuk daftar-daftar berarti nggak bisa dong Kak, bisa. Cuman prosedurnya pasti akan berbeda gitu. Mereka tetap dapat rapot kok untuk melihat progres mereka. Gitu, mereka pun tetap akan ikut ujian nasional, mereka bisa aja ujian praktek loh. Jadi aku pernah baca suatu waktu itu, jadi mereka tuh tetap bisa ujian praktek dan mereka punya tempat yang justru lebih bebas untuk ujian praktek. Kalau kita mungkin di sekolah hanya bolehnya ya udah di lab aja gitu ya. Tapi mereka tuh bisa milih tempat dan sebebas mereka gitu. Jadi kalau kalian kepikiran nih homeschooling itu enaknya kalian bebas untuk menentukan pilihan kalian sendiri. Bahkan kalau seharian kalian mau belajar MTK, seharian mau belajar bahasa Inggris itu nggak masalah gitu. Itu enaknya homeschooling, tapi ya pro kontra. Kalian pilih dulu kebutuhan kalian dan sesuaiin gitu. Oke, kita mungkin lanjut dulu teman-teman. Kita akan masuk ke bahas SMA dan SMK. Jadi buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan, langsung ditaruh di chat aja ya, biar aku nggak lupa gitu. Karena kalau misalkan di save di akhir, aku suka lupa nanti ya. Oke. Bangap ya, Bun ngomong. Aku ngomongnya pelan-pelan ya di sini ya. Oke, sekarang kita akan ngebahas terkait SMA dan SMK. Nanti terakhir kita akan ada juga ngebahas tentang stigma-stigma yang berkembang. Dan kalian boleh tanya-tanya di sana nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ngebahas ke SMA atau SMK ya, yang cocok untuk kalian. Di sini aku udah sediain, aku sediain jurusan. Buat teman-teman, ini dulu, tabel ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di sini ada rangkuman sebenarnya. Kalau mungkin kalian juga udah capek lah ya lihat ini gitu ya. Cuman mungkin dalam hati masih nggak yakin gitu, kalian boleh banget tanya di sini. Jadi, buat yang bingung, sebenarnya bisa nggak sih anak SMK tuh lanjut kuliah? Bisa nggak sih anak SMA lanjut kuliah? Udah pasti jelas bisa. Semua orang bisa lanjut kuliah. Mau udah ibu-ibu, mau udah bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, mau lanjut kuliah itu bisa. Jadi mau kalian dari SMA, mau kalian dari SMK, itu bisa banget untuk kuliah. Dan nggak usah merasa setelah kalian masuk SMK, aku tuh jadi kayak punya beban moral setelah lulus SMK harus kerja. Enggak. Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa, anak-anak SMK mah paling langsung kerja habis itu, mereka mah nggak bakal kuliah. Nggak bisa juga kita mikir gitu, karena ketika aku kuliah sekarang, banyak loh teman-teman aku yang SMK itu juga kuliah. Jadi nggak usah mikir setelah dari SMK harus kerja, enggak. Kamu boleh kok lanjut ke pendidikan yang selanjutnya di negeri, di swasta. Jadi kalau kalian yang dari SMK pengen ke PTN, itu bisa. Nggak usah ngerasa minder sama teman-teman yang lain. Semuanya tuh bisa untuk lanjut kuliah. Nah, kita lanjut ke poin kedua. Siap kerja nggak? Kalau anak SMA jelas enggak. Kenapa enggak, Kak? Karena mereka belum punya keterampilan khusus. Jadi kayak, kan kalau SMK itu kan mereka udah di jurus ini. Oke, kamu fokus belajar ini. Jadi emang SMK itu mempersiapkan kita untuk siap bekerja. Tapi bukan berarti kita harus bekerja. Oke? Mereka hanya siapin kita biar kalaupun nanti setelah lulus kalian mau kerja, kalian sudah siap. Gitu ya. Jadi jangan salah, SMK itu bisa kuliah dan bisa kerja, tergantung pilihan kalian. Gitu. Tapi kalau anak SMA, boleh nggak sih Kak kerja habis itu? Sebenarnya nggak disaranin teman-teman, karena kalian masih belum punya satu ilmu yang emang kalian khususin gitu. Karena di SMA itu kita lebih banyak belajar teori, bukan praktik. Jadi kalau misalkan nanti kerjanya, Kak aku kan dari SMA jurusan IPA,
aku bisa nggak ya habis itu langsung kerja jadi asisten dokter gigi gitu. Kan kalau di SMK ada jurusan dokter gigi gitu jadi asistennya. Bisa nggak Kak aku kayak gitu? Ya nggak bisa. Karena di SMA kamu cuma belajar teorinya, kamu belum tahu prakteknya gimana, kamu belum tahu nanti harus apa, kayak gitu. Jadi teman-teman yang SMK mungkin di sini sedikit lebih apa ya? Udah dipersiapkan gitu jiwanya gitu untuk harus kerja, bukan harus kerja, untuk bisa kerja gitu. Kita lanjut. Kak, aku sebenarnya punya cita-cita sih Kak, tiba-tiba pengen jadi polisi, pengen jadi tentara gitu, pengen jadi abdi negara. Bisa nggak sih Kak? Bisa. SMA, SMK bisa. Dua-duanya bisa masuk jadi polisi atau jadi TNI. Jadi buat kalian yang dari SMK tiba-tiba pengen jadi polisi gitu ya, pengen jadi abdi negara, bisa banget kok untuk daftar dan ikut proses seleksi, untuk ikut semua bisa gitu ya. Kita lanjut lagi. Sejauh ini ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin kalian bingung gitu? Oke, sambil mungkin kalian ketik, aku lanjut ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin ada yang bingung juga. Sebenarnya SMA dan SMK tuh bisa nggak sih ngebantu kita ngeraih masa depan yang cerah gitu? Bisa, gitu. Jadi jangan pikir, mungkin banyak ya berkembang di masyarakat kayak anak-anak SMK mah sukanya gini. Anak-anak SMA tuh kayaknya bisa jadi dokter, jadi arsitek, jadi apapun yang selama ini cita-citanya tuh besar banget. Anak-anak SMA doang yang bisa, nggak kayak gitu. Kedua-duanya sama-sama punya kesempatan untuk meraih masa depan yang bagus. Selama dalam diri mereka ada maunya gitu, ada niatnya dan ada hal yang mereka lakukan untuk mencapai itu. Jadi buat teman-teman yang nanti nih, misalkan kalian teman-teman yang masuk ke SMA, teman-teman yang masuk ke SMK. Nanti teman-teman yang SMA pasti bilang, anak SMK mah paling juga habis itu kerja. Habis itu udah, paling kerjanya cuma gitu-gitu aja. Nggak kayak gitu. Semuanya punya kemungkinan untuk mencapai masa depan yang bagus dan gak menutup kemungkinan apapun kok, selama kalian punya kemauan untuk terus belajar. Jadi mau kalian di SMA atau di SMK, semuanya mungkin untuk punya masa depan yang bagus. Gitu. Jadi nggak usah merasa minder. Dan nanti kalau teman-teman misalkan dapat ketemu sama orang yang bilang kayak gitu, jites aja mulutnya. Nggak ada yang bercanda. Kalian kasih tahu aja kalau semuanya itu punya kesempatan untuk dapat masa depan yang bagus, punya profesi yang bagus, semua berkesempatan untuk punya jabatan yang bagus di masa mendatang, selama kalian mau usaha. Kita lanjut. Kurikulumnya, Kak. Kurikulumnya sama-sama kok, pakai dari pemerintah, K13, KK berapa itulah. Tapi SMK itu ada beberapa penyesuaian, teman-teman. Jadi kurikulum mereka tuh emang ada yang ditambah dan disesuaikan, biar mereka tuh juga punya standar siap kerja. Karena kan, balik lagi ya, kalau misalkan nih, ada orang yang di abis masuk SMK tuh emang niatnya mau kerja abis itu. Tapi saingan mereka untuk bekerja, itu kan ada yang udah bapak-bapak, ada yang udah lulus kuliah. Jadi mereka tuh pakai kurikulum yang disesuaikan. Jadi mereka mampu untuk bersaing sama orang-orang itu, gitu. Terus juga pelajarannya kayak yang aku udah bilang, SMA itu cuma banyak teori. Tapi Kak, aku ada praktek Kak di lab. Tapi prakteknya cuma berapa kali sebulan, berapa kali seminggu. Sedangkan anak SMK itu prakteknya banyak banget. Dari praktek hal-hal sederhana, dari praktek hal-hal kayak manner, kebiasaan, tata laku di tempat kerja, itu mereka pelajari gitu. Mungkin kalau di SMA cuma berperilaku baik gitu ya secara umum, tapi kalau di SMK tuh ada etika bekerja, etika apa ya? Banyak deh, adik aku kebetulan dari SMK juga. Jadi banyak banget juga kayak bahkan di SMK itu kayak cara berpakaian kayak gitu-gitu tuh diajarin teman-teman. Kalau di SMA kan yang penting rapi, pakai dasi, pakai semua atribut lengkap gitu ya. Nah kalau di SMK ini dia emang oke, kamu harus siap kerja. Dan gimana cara kamu untuk siap kerja? Misalkan adik aku dia ambil jurusan akuntansi. Jadi dia tiap hari gitu khusus pakai baju yang kayak gitu, pakai baju orang kerja kantor. Jadi memang dia dibiasakan untuk pakai pakaian begitu. Gitu bedanya SMA dan SMK secara apa ya?
secara general. Mungkin ada yang mau tanya dulu nggak? Aku sambil nafas ya teman-teman. Capek. Coba ada yang mau nanya dulu nggak? Di chat boleh atau langsung on mic juga boleh. Oke, ada atau tidak nih? Kalau enggak kita lanjut dulu. Ada nggak? Enggak? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita akan lanjutin dan ngebahas terkait jurusan. Jadi kalau tadi kalian dengar ada satu teman kalian, siapa ya tadi? Yang ambil jurusan, wait, aku scroll dulu ya, Bun. Oh ini, siapa nih? Si Azara Fidela, ambil kimia industri. Nah, ini kita akan bahas sebenarnya di SMK tuh jurusannya ada apa aja sih. Nah, kita akan masuk sekarang. Emang ada apa aja sih jurusan di SMK? Kita akan lihat ya, tapi mungkin data yang aku kasih nggak lengkap, tapi kurang lebihnya ada seperti ini, teman-teman. Nah, ini nih ada yang namanya kategori teknologi dan rekayasa. Jadi mungkin kalian sering lihatnya tuh, sering taunya ya, atau yang paling banyak itu paling teknik mesin, teknik otomotif, dan mungkin kalian juga tahu ada teknik ketenaga listrikan, itu tergantung. Jadi nggak gini, nggak semua daerah itu punya semua jenis SMK ini. Makanya tadi aku kaget pas Azara bilang ambil kimia industri, kimia apa tadi? Ambil yang kimia itu karena jujur aja di daerah sini nggak ada. Jadi makanya pas aku dengar dia, oh di daerah kamu ada, dan itulah makanya nggak semua jurusan-jurusan SMK ini ada di setiap daerah gitu. Nah, ada macam-macam, ada tenaga kelistrikan, perkapalan, tekstil, teknologi pesawat udara, grafika, otomotif, mesin, konstruksi properti. Kenapa properti? Mestinya properti ya, maaf ya, typo guys. Teknik kimia, teknik industri, instrumental industri, itu jadi banyak banget. Salah satu saudaraku juga ada yang ngambil di teknologi pesawat udara. Jadi emang fokus untuk belajar terkait pesawat udara gitu. Dan kalau kalian mikir ya, anak SMK tuh kayaknya nggak tahu ya, ini kalau aku di lingkungan sekitarku dibilang kayaknya anak SMK tuh hobinya cari masalah deh, Kak. Enggak juga loh. Untuk masuk ke jurusan-jurusan ini, teman-teman, itu ada standarnya. Jadi nggak sembarang orang juga bisa masuk gitu. Dan yang pasti ketika mereka masuk ke sini, mereka juga pasti mau usaha untuk lulus gitu. Jadi nggak semuanya kayak cari masalah doang sih. Enggak kok. Jadi SMK itu sama aja kayak SMA. Dinamikanya, pertemanannya, lingkungannya sama aja. Gitu. Cuma yang beda emang cara belajarnya yang berbeda. Gitu. Ini yang teknologi dan rekayasa. Kita lanjut lagi. Masih ada banyak banget kategorinya. Kita lanjut lagi nih. Yang mungkin kalian sering lihat, mungkin ini jarang ya. Entah di daerah kalian ada atau enggak. Tapi di sini ada seni industri kreatif, contohnya ada tari seni, ini ada di dekat rumahku juga ada. Terus ada teater, ada karawitan, ada yang tahu nggak karawitan apa? Coba ada yang tahu nggak? Coba diketik di kolom chat dong, aku mau tahu. Ada nggak yang tahu karawitan itu apa? Karawitan itu gamelan. Terus juga ada seni broadcasting dan film. Terus kalau agribisnis dan agroteknologi, jadi buat yang belum tahu, ini tuh lebih ke yang masalah tanaman-tanaman gitu. Jadi kalau agribisnis itu lebih ke pertanian, agroteknologi itu nggak hanya pertanian, tapi juga tanaman-tanaman yang lain gitu lah. Pokoknya dia yang membahas tentang tanaman-tanaman gitu. Di sini ada banyak macam, ada agribisnis pengolahan hasil pertanian, teknik pertanian, kesehatan hewan, kehutanan, dan agribisnis. Jadi ini fokus ke bisnis pertaniannya. Mungkin ini agak jarang, aku juga belum pernah sih nemuin ini di mana gitu. Aku belum pernah lihat secara langsung juga tempatnya gimana, tapi ada. Gitu, kita lanjut mungkin. Ini mungkin yang paling sering ditemuin ya. Bisnis manajemen, ada akuntansi dan keuangan, ada bisnis dan pemasaran, ada manajemen perkantoran. Ini banyak banget kayaknya ya. Jurusan ini pasti di daerah kalian adalah setidaknya satu gitu. Terus juga ada teknik informatika, ini juga lumayan rame di setiap daerah. Mungkin ada satu minimal. Itu dia ada fokus di teknik telekomunikasi dan teknik komputer informatika gitu. Kayaknya itu maksudnya teknik komputer dan informatika deh.
hilang lagi tulisannya ya, maaf ya semua. Tapi ini yang mungkin kalian paling sering lihat. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nih kayaknya udah into it banget, kayak kalian udah suka banget sama jurusan itu dan pengen cepet-cepet fokus sama itu, pelajaran itu, kalian bisa banget masuk ke SMK dan pastiin lagi di daerah kalian ada gitu ya. Pastiin kalau emang ada gitu di daerah kalian, jangan sampai mungkin kalian pengen ambil teknik apa ya tadi ya, yang teknik rekayasa tadi, teknik industri, tapi ada di luar pulau kalian gitu kan capek ya, malah jadi 2 kali gitu. Kita lanjut nih sekarang. Ada lagi jurusannya belum selesai. Ada juga nih kesehatan dan pekerjaan sosial. Ada jurusannya pekerja sosial, kesehatan gigi, keperawatan, farmasi. Terus juga ini kenapa belum diubah ya? Di sini ada tata kecantikan, tata busana, kuliner, perhotelan dan jasa pariwisata. Ini juga lumayan rame kok, yang kuliner sama perhotelan ini juga lumayan rame. Terus keperawatan dan farmasi juga lumayan banyak. Jadi buat yang kalian yang tertarik, bisa banget langsung daftar ke SMK. Terus, kita masuk ke, oh ini masih ada lagi. Wah, ini banyak juga ya, Bun. Ada juga yang kemaritiman, jadi dia fokus kayak sama hal-hal yang laut-laut gitu. Ada perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan pelayaran kapal niaga. Jadi emang dia belajar yang kayak gitu-gitu, teman-teman. Terus ada juga energi pertambangan, jadi dia fokus ke dunia pertambangan, geologi pertambangan, teknik perminyakan, kayak gitu-gitu. Tapi kalau ditanya, Kak, ini ada di mana? Wah, sedikit banget masih jumlahnya kayaknya. Masih lebih banyak yang yang bisnis tadi, akuntansi, pemasaran, dan teknik informatika daripada semua ini. Oke, mungkin untuk SMK cukup, teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya. Kita lanjut dulu ngebahas emang jurusan di SMA ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Boleh ketik di kolom chat dong, aku mau dengar. Yuk, capek nih aku ngomong terus yuk. Ayo, ada yang tahu nggak di SMA tuh ada apa aja sih jurusannya? Ayo, ada yang tahu nggak di SMA ada apa aja? Yuk. IPA, oke. Ada yang tahu lagi nggak yang lain? IPA, IPS, bahasa, IPA, IPS, IPS. IPA, IPS, bahasa, IPA, IPS, bahasa ya kan, Kak? IPA, IPS, bahasa. Oke, oke. Jawaban kalian betul banget. Great job. Di SMA itu ada 3 aja, teman-teman ya. Adanya IPA, IPS, dan nanti bahasa aku cantumin di akhir. Jadi kalau SMA itu, mereka tetap ada mata pelajaran wajib. Jadi kayak matematika, terus agama, PKN, hal-hal yang kayak gitu tuh tetap ada. Tapi mereka ada kejuruan khususnya, yaitu ada biologi, fisika, dan kimia. Kalau aku dulu SMA-nya ambil IPA, jadi aku belajar semuanya, dan mostly emang hitungan, tapi tidak menutup kemungkinan yang di IPS itu juga belajar hitungan. Karena di geografi, di ekonomi, itu juga ada ngitung, teman-teman. Dan mungkin emang gak sebanyak IPA, tapi mereka tetap ada ngitung. Jadi jangan dikira dengan masuk IPS kamu akan terbebas dari hitungan. Wah, tidak, teman-teman. Karena ada jurusan di dalam ekonomi ini nanti ada juga kan belajar perhitungan kayak laba rugi dan semacamnya, kayak gitu-gitu pasti belajar dan akan berhitung juga kok. Dan ada juga kan mata pelajaran wajib matematika, jadi tetap sama-sama berhitung gitu ya. Terus di sini ada ekonomi, geografi, dan sosiologi. Buat yang belum tahu, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Jadi nanti teori-teorinya tentang perilaku manusia semuanya dipelajari di sosiologi. Kalau geografi itu ya seperti yang kalian tahu dan kalian dapat juga di SMP, dia tuh yang ngebahas tentang bumi gitu loh. Terus ada juga ekonomi, dia yang ngebahas ya tentang perekonomian lah. Laba rugi, terus ada jurnal, gitu-gitu banyak deh pokoknya. Terus ada juga jurusan yang kenapa aku belum ubah atasnya. Ini mesti bahasa ya guys, I'm sorry, ini bahasa. Maaf banget, aku lupa. Jurusan bahasa, dia tetap ada mata pelajaran wajib, tetap ada sejarah, tapi dia ada tambahan. Ada antropologi, bahasa asing dan bahasa Inggris dan bahasa asing. Bahasa asingnya ada apa, Kak? Ada satu teman aku, dia jurusan bahasa. Pilihannya ada 2. Bisa Jerman atau dia bisa ambil bahasa Jepang. Tapi balik lagi tergantung sama sekolahnya menyediakannya apa. Ada juga kok, ada satu temanku juga yang ada Prancis. Jadi tergantung banget deh. Kalian boleh pilih satu, mana yang pengen kalian pelajari.
Gitu. Ini terkait jurusan bahasa. Sejauh ini ada yang mau nanya dulu nggak? Apa ya? Paling pertanyaan yang umum ya? Oh gini, Kak, jurusan bahasa tuh bisa nggak sih Kak ke SNM, ke SBM? Apa nanti bisa nggak sih masuk PTN yang jalur rapot, yang jalur tes? Bisa kok. Cuman kalau di SNM karena dia pakai rapot, jadi harus ambil yang linear. Jadi harus ambil juga jurusan yang berbau bahasa. Tapi kalau di SBM, yang mana itu ujian tulis, UTBK itu bebas ambil jurusan apa aja. Gitu, selama dia mau belajar. Misalkan tiba-tiba dari jurusan bahasa pengen jadi dokter, bisa aja selama dia mau belajar. Nanti di UTBK diambil jurusan dokter, gitu. Terus, Kak, nanti anak-anak IPS boleh nggak kalau misalkan mau jadi psikolog, ada yang IPS sekarang. Boleh nggak kalau nanti anak IPS mau ambil kedokteran gigi? Boleh. Di UTBK yang tes itu boleh. Aku dari IPA, aku ambil UTBK-nya IPS, aku ambil hubungan internasional. Dan boleh, cuman aku belajar ulang IPS dari awal. Jadi, kalau kalian emang mau lintas jurusan, pindah jurusan, boleh. Yang penting kalian mau belajar. Oke? Terus, Kak, teman-teman SMK gimana? Bisa kok ambil yang jalur rapot, tapi yang penting linear dengan jurusannya. Misalkan teknik komputer di SMK-nya dia komputer. Ya udah, dia ambil di yang rapotnya juga komputer. Jangan sampai pindah-pindah gitu, nggak bisa karena substansinya beda. Gitu. Mungkin kita lanjut kali ya. Sekarang kita bakal masuk ke Q&A sih sebenarnya. Nama segmennya itu Break the Stigma. Jadi mungkin kalian punya stigma-stigma atau kalian punya pandangan-pandangan yang selama ini kalian dapetin dari orang lain, dan kalian nggak tahu kebenarannya gimana, kalian boleh langsung tanyain, bisa langsung on mic, dan bisa langsung ngomong aja. Aku buka, ada yang udah chat dong. Oke. Kak, aku masih bingung milih jurusan apa, ada tips nggak? Oke. Kalau dari aku pribadi, pertama, kalian harus tahu setelah kalian nanti mau jadi apa gedenya. Pertama itu dulu. Setidaknya kalau kalian bingung secara pasti mau apa, kalian bisa pilih aja gini. Kalian itu lebih suka yang alam, berhitung, atau kalian lebih suka yang kehidupan sosial, cara kalian berinteraksi sama orang, cara kalian ngomong, itu kalian bisa tentuin dari situ dulu. Kalau nanti misalkan udah ada kecenderungan nih, misalkan kamu ternyata lebih tertarik sama yang hewan-hewan, kamu tertarik sama tumbuhan, kamu bisa ambil IPA. Karena dulu jujur aja pas milih SMA SMK itu, aku juga bingung. IPA IPS lebih terutama. IPA IPS aku juga bingung. Karena di satu sisi, aku tuh suka aku suka ngomong dari dulu emang. Dan aku ngerasa kayaknya IPS lebih cocok. Tapi di satu sisi yang lain, dari dulu itu aku udah punya gambaran aku tuh pengen jadi scientist. Aku pengen banget jadi peneliti, apalagi binatang. Jadinya saat itu aku juga bingung mau pilih apa, tapi waktu itu salahnya aku adalah ada satu stigma yang berkembang. Jadi gini, anak-anak IPA itu akan lebih gampang untuk pindah jurusan. Jadi mungkin kalian pernah dengar itu juga. Jadi anak-anak IPA pernah juga ada yang bilang gini, kalau kalian emang bingung mau ambil jurusan apa, pilih IPA. Gitu katanya. Jadi nanti kalau kalian mau pindah ke IPS, mau pindah ke jurusan bahasa itu lebih gampang. Tapi menurutku enggak kok. Justru ketika kamu sebenarnya nggak siap di IPA gitu ya. Kalau kamu nggak siap di IPA, kasihan kamunya 3 tahun belajar kimia, fisika, dan itu juga mungkin nggak gampang untuk kamu yang nggak minat. Jadi pastiin dulu kalian nanti gedenya mau apa. Kalau kalian suka dua-duanya, coba tentuin lagi kalian tuh lebih condong kemana gitu. Kalian lebih suka hewan, bener-bener suka, atau kalian cuman mau ikut-ikut aja. Jadi harus bedain rasa yang emang bener-bener suka sama yang ikut-ikut aja. Dan setahu aku, sebelum pilih SMA SMK itu pasti ada tes psikotes gitu dari sekolah. Dan itu juga bisa ngebantu kamu untuk meyakinin kamu lagi mana yang sebenarnya cocok sama kamu. Gitu. Terus juga kalau dari aku sih paling tentuin aja
kamu suka yang mana. Nggak perlu tahu cita-cita secara spesifik, nggak perlu. Yang penting kamu cukup tahu kamu mau kemana. Dan mungkin satu tips dari aku gini, dulu aku bisa suka biologi karena aku suka bukunya. Jadi mungkin buat kalian yang bingung, kalian coba deh sebelum masuk SMA IPA atau IPS, kalian coba buka buku. Coba kalian lihat kimia, kalian coba lihat soal biologi, kalian coba lihat materi. Lihat aja materi dulu. Menurut kalian itu menarik gak sih? Kalau menurut kalian itu menarik, itu jurusan yang harus kalian pilih. Tapi ketika baru buka, terus kalian udah nggak minat gitu kayak, ini apa sih? Berarti bisa jadi itu bukan jurusan yang cocok untuk kalian. Dan yang pasti kalian juga butuh advice dari orang lain. Jadi kalian bisa tanya orang tua kalian, sebenarnya kalian cocok di mana sih? Gitu kalau dari aku. Jadi paling lihat aja bukunya dulu. Kalau kalian dari bukunya udah tertarik, aku yakin kalian bisa survive 3 tahun. Gitu. Terus ada yang nanya, Kak, kalau misalkan di SMK, kita nggak lolos tes kejuruan, yang kita ingin itu bisa milih jurusan lain atau enggak? Kalau SMK itu setahu aku dia tuh udah milih jurusan dari awal, dan nanti dia tuh kayak ada tes, memang ada tes kejuruannya, dan nanti dia tuh bisa pindah. Setauku adik aku waktu itu dia tuh kan swasta ya, dia tuh emang menentukan pilihan dulu, dan dia akan dites sesuai dengan pilihan dia. Tapi nanti ketika ternyata setelah dites, anak ini cocoknya ke jurusan lain, itu bisa dikasih opsi untuk pindah. Tapi balik lagi, kalau adik aku dulu, untuk masuk jurusan akuntansi, itu ada standar nilai, teman-teman. Jadi, ketika standar nilainya nggak terpenuhi, dia nggak bisa masuk jurusan itu. Dia akan dipindahkan ke jurusan lain, yang masih dia minat. Gitu. Pasti ada tesnya. Karena ada standar minimalnya. Kalau misalkan gini, kalian pengen masuk ke yang tadi misalkan yang pesawat udara gitu ya, itu kan konotasinya agak susah gitu ya. Tapi nilai kalian gak cukup gitu misalkan. Ya kalau misalkan kalian tiba-tiba malah dinyatain lolos, padahal nilai kalian gak cukup, itu kasihan kalian untuk ikutin kelasnya, ya nggak? Pasti akan sengsara banget karena kalian mungkin gak punya basic yang sama, mungkin kalian gak punya mungkin kalian nggak punya basic yang sama, itu akan susah ngejarnya. Makanya selalu ada tes, dan setelah itu kalian bisa kok pasti milih jurusan lain. Gitu. Ada lagi nggak? Ada yang masih bingung nggak milih SMA SMK? Jujur itu susah sih. Ada lagi nggak, gengs? Apa ya? Kak, apa nanti kalau mau masuk kuliah itu bakal ditanya jurusan kita apa? Enggak sih. Sebenarnya kalau bakal ditanya, pasti bakal ditanya ya ketika perkenalan gitu ya. Halo, perkenalkan diri kamu dari jurusan apa gitu. Cuma udah di awal itu aja. Tapi setelah itu semua kan dianggap sama gitu. Jadi kalau misalkan kalian dari IPS, tiba-tiba ambil PTN atau PTS yang lintas jurusan, ya pasti bakal ditanyain, kamu sebelumnya dari jurusan apa? Kenapa ditanyain? Salah satunya adalah biar guru ini atau dosen ini bisa lihat, kamu tuh bisa nggak ikutin pelajaran, walaupun kamu pindah lintas jurusan, gitu. Jadi sebenarnya poinnya cuma itu aja sih. Tapi enggak sih, habis itu udah, aku teman-temanku yang pindah jurusan cuma ditanyain pas perkenalan aja, habis itu udah, nggak ada lagi ditanya-tanya. Gitu. Ada lagi nggak? Selama kalian yang penting bisa ikutin aja pelajarannya. Ada lagi nggak nih teman-teman? Kak Samuel mungkin bisa cerita, Kak, nanti kuliah mau ambil apa gitu biar adik, mungkin gini deh, Kak Samuel bisa cerita kenapa pilih IPA. Kak Samuel IPA kan? Kenapa pilih IPA dan bukan IPS? Alasan aku ini ada sedikit latar belakang itu, maksudnya informasinya agak strict ya, maksudnya agak beda dengan yang kakak Tata bilang, karena kakak Tata bilang sempat bilang itu mengenai ketika IPS itu masuk ke kedokteran gigi. Sebenarnya benar ada boleh lintas jurusan, tetapi ada ini yang menurut aku, saran aku untuk milih IPA dan IPS itu adalah karena kakak Tata tadi bilang kamu harus tentuin dulu kamu mau kemana gitu. Nah sayangnya salah satu fakultas atau jurusan yang nggak boleh dari prodi lain itu adalah mengenai kesehatan, yaitu kedokteran umum dan juga
kedokteran gigi, dan kebetulan aku itu pengennya masuk kedokteran. Dan ya aku jadinya memilih IPA karena itu adalah salah satu ya passion aku juga. Aku suka banget kayak kata nih, aku suka berbiologi nih gitu. Nah jadi itu kenapa aku juga memilih lebih ke IPA. Nah karena aku juga pengennya itu ketika nantinya itu pengennya ambil kedokteran karena sayangnya emang itu agak beda ya, maksudnya kurikulum di luar sama di Indonesia, di mana di Indonesia itu sayangnya itu kesehatan itu yaitu kedokteran dan kedokteran gigi itu hanya boleh dari IPA, dan itu sebenarnya agak pro kontra saat ya, karena itu peraturannya baru diterapkan tahun 2012. Jadi kalau ketika dulu orang bilang zaman papa dulu dari jurusan ini boleh loh gitu. Nah itu sebenarnya karena baru dimulai peraturan itu adalah ketika tahun 2012, dan itu alasan aku ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau milih nih, aku mau milih IPS karena kenapa? Karena aku suka banget hafalan, itu boleh. Tetapi kalau nanti suatu saat di tengah jalan, itu kamu misalnya kayak, aku mau menjadi seorang ini gitu, misalnya mau menjadi seorang apa ya, engineer gitu. Kayak Kak Tata bilang, boleh lintas jurusan, tapi akan lebih sulit untuk ngejarnya karena kamu materi-materi itu mungkin akan sulit dikejar ya, karena kamu harus belajar materi 3 tahun, kamu kejar dalam 1 tahun, karena kita udah lihat nih Kak Tata ini sendiri orangnya udah lintas jurusan nih gitu. Itu aku sendiri, wah keren banget Kak Tata tuh lintas jurusan. Kalau aku ya pasti aku nggak kuat, jujur aja ya. Jadi kalau kalian tuh mau milih, menurut aku tuh saran aku pertama adalah kalian emang harus tentuin setelah SMA nanti, setelah SMA kuliah habis itu jadi apa. Dan itu menurut aku yang paling pentingnya dari menentukan jurusan ketika SMA. Jadi kalau kalian udah ikutin gini ya Kak Tata dari tadi udah sampai udah sejaman nih. Nah, terus kalian udah dapat gambaran, nanti aku masuknya ini nih, aku nih punya passion. Nanti ketika udah lulus kuliah atau misalnya aku setelah lulus SMK mungkin mau ambil sekolah jurusan itu kuliner gitu. Nah, mau jadi chef gitu. Mungkin jadi apa tuh? Mungkin jadi penerus chef Juna mungkin. Nah, aku saranin ke kalian semua intinya adalah kalian harus tentuin dulu kalian mau menjadi apa setelah nanti di masa depan. Dan itulah kenapa aku memilih saat itu IPA. Mungkin nanti teman-teman juga kayak tadi itu aku keren banget ketika ada orang bilang, aku SMK-nya kimia industri nih. Nah itu aku langsung, wah kayaknya dia udah tahu dia mau bakal jadi apa nanti di masa depan, karena itu memang benar banget paling susah itu adalah nentuin setelah nanti. Kalau orang bilang susah itu nentuinnya ketika mau SMA. Kalau menurut aku sendiri ketika sudah lulus, nah itu yang lebih sulit. Nah, jadi semangat adik-adik, kalian, aku yakin pasti kalian bisa. Kak Tata juga yakin pasti adik-adik yang nanti itu juga pasti bisa banget. Nanti orang tuh nentuin jurusan ya, jangan sampai ragu dan jangan sampai nyesel dengan jurusan yang kalian pilih. Oke, mungkin itu Kak Tata. Oke, thank you banget Kak Samuel. Bener. Yang terkait kedokteran bener. Aku lupa banget, guru aku pernah bilang, ternyata kedokteran itu nggak bisa dari IPS, karena emang dia ada spesifikasi yang benar-benar harus udah bisa gitu. Karena kalau misalkan kalian baru kejar di UTBK, bisa aja UTBK-nya hoki gitu ya, kebetulan gitu nih kalian bagus ke kedokteran gitu kan. Tapi sebenarnya ada beberapa standar yang harus dipenuhi sebelum itu gitu. Jadi buat teman-teman yang emang udah tertarik kedokteran, dan punya segala pendukung gitu ya, orang tua mendukung menjadi dokter gitu, atau mungkin kakek nenek mendukung gitu ya, kan kalau dukungan dari kakek nenek itu biasanya paling mantep gitu ya, kayak udah orang tua pasti akan iya gitu kan ya. Jadi kalau kalian punya dukungan gitu-gitu boleh banget nih. Oke, waktu kita udah tinggal 10 detik lagi semuanya. Buat teman-teman yang masih bingung untuk nentuin jurusan, kalian boleh kalian boleh private chat aku, boleh, atau siapapun kakak-kakak tutor di grup kelas 9 itu boleh, Kak Samuel juga boleh. Buat yang tertarik pengen kedokteran, boleh sama Kak Samuel juga. Nanti boleh langsung tanya-tanya aja semuanya. Yang pasti semangat, jangan sampai salah pilih. Tentuin aja kalian mau jadi apa di masa mendatang, tinggal ikutin hati kalian setelah itu. Semangat semuanya untuk nentuin, kita akan end breakout room-nya. Terima kasih buat yang udah hadir. Semangat terus, kita balik ke main room dulu ya. Bye-bye.